Sifu. Selamat berjumpa kembali pagi yang luar biasa bersama Tuhan. Bangun pagi segar, dingin hawanya di sini. Sungguh luar biasa tepatnya kita bisa menikmati suasana segar di NTT. Sebentar lagi saya mandi. Saudara bisa lihat situasi yang ada di sekitar tempat ini. Aduh, mandi. Sudah disiapin makanan segar. Yuk, kita mandi dulu. Disinilah kita mandi. Mandinya di sini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Setelah mandi segar, sarapan, saya berjalan menyusuri jalan sepanjang jalan ini hingga menuju sebuah tempat yang sangat luar biasa, yang indah, yang di tengah rerumputan sepanjang jalan ini. Rerumputan begitu tumbuh dengan subur, sekalipun suasananya kemarau tapi bisa tumbuh. Dan kita akan melihat dan kita akan mendengar beberapa pesan-pesan yang luar biasa dari Tuhan. Selamat menikmati. Selamat pagi, salam. Selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel. Hari ini saya berada di sebuah pulau yang kalau ditempuh dari Surabaya kurang lebih 2 jam, yaitu di NTT. Di NTT ini daerahnya seperti saudara lihat, kalau dilihat dari pesawat itu nampak coklat, sepertinya pohon coklat, tapi itu karena kering. Tetapi bersyukur hari ini hari yang luar biasa, kita bisa berjumpa di sini sekalipun hari-hari yang kita lalui ini penuh dengan dinamika. Tetapi biarlah di acara pena ini pesan bermakna, kita diberkati, kita semakin luar biasa. Saya di NTT nanti sampai pada beberapa hari ke depan, sampai bulan depan, untuk kami bisa menjadi berkat dan melayani di beberapa tempat. Bahkan kami sampai nanti ke beberapa wilayah daerah. Ya, ini hari yang kesekian saya sudah di sini. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar dalam perjalanan hidup kita, di dalam anugerah yang Tuhan berikan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, orang punya kerinduan, manusia punya kerinduan, selalu ingin menjadi yang utama, menjadi yang pertama, yang hebat, yang dikenal, dan diakui banyak orang. Karena manusia selalu pengennya seperti itu. Keinginan menjadi nomor 1, keinginan menjadi diakui bahwa engkau hebat, engkau luar biasa, itu selalu ada dalam hidup manusia. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita untuk menjadi yang hebat dan terbesar itu selalu ada. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk yang menjadi terbesar, dia harus menjadi yang kecil, menjadi rendah. Kalau ingin menjadi yang tertinggi, harus menjadi yang terendah dulu, belajar untuk rendah hati. Beda dengan dunia selalu mengajarkan untuk menjadi hebat itu harus mampu menaklukkan sesuatu. Kalau kita acara lihat fighting di TV, acara di TV itu kita melihat acara pergulatan atau tinju bebas atau fighting bebas. Mereka merasa bangga kalau mampu menaklukkan lawannya, bahkan sampai berdarah-darah. Mereka senang kalau mampu bisa menjadi nomor 1 diakui, mendapat piala dan juara.
Ketika mampu menaklukkan itu semua menyatakan, "Oh, engkau hebat." Maka itu menjadi sebuah pengakuan yang luar biasa dalam hidup. Nah, oleh karena itu pengakuan itu dibutuhkan. Bahwasanya menjadi orang hebat itu harus mampu menaklukkan yang lain. Untuk menjadi orang hebat itu harus mampu menaklukkan musuhnya. Menjadi orang hebat itu harus mampu menaklukkan siapapun yang ada di sekitarnya. Bahkan untuk menjadi orang hebat harus menjadi punya sesuatu untuk diakui, hebat, sukses, engkau berhasil, untuk seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang hebat tidak harus kita menaklukkan orang lain atau mengalahkan orang lain atau merendahkan orang lain. Engkau untuk diakui menjadi orang hebat bukan karena skillmu. Kita lihat Tuhan mengajarkan kepada kita, siapa yang rendah hati dia akan ditinggikan. Untuk menjadi orang hebat bukan karena engkau membanggakan apa yang kau miliki. Untuk menjadi orang hebat, maka kita harus belajar seperti yang Tuhan ajarkan. Firman Tuhan mengajarkan demikian dalam kehidupan kita. Rendahkan hatimu. Dan untuk menjadi orang hebat, sekali lagi, Tuhan mengajarkan, orang hebat itu bukan karena kita bisa menaklukkan orang lain. Orang hebat itu bukan karena kita bisa menundukkan orang lain. Tetapi orang hebat itu adalah orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri dan merendahkan hatinya di bawah kaki Tuhan dan melakukan kehendaknya. Orang hebat itulah yang Tuhan cari. Tuhan mau tinggikan seseorang bukan karena dia hebat karena skillnya, bukan karena kepintarannya. Tuhan mau meninggikan seorang karena dia rendah hati dan mau menaklukkan dirinya sendiri. Orang rendah hati mau menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itulah yang akan ditinggikan Tuhan dan menjadi orang hebat. Nah, oleh karena itu, jangan kita merasa hebat di dalam kehidupan kita sebelum engkau bisa menaklukkan dirimu. Rendahkan hatimu, jadikan hidup menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan lebih utama daripada kehendak kita. Kita harus mengubah cara hidup kita. Jangan bangga dengan hidup kita, dengan gaya kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita mengubah cara hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang hebat di tangan Tuhan. Menjadi orang-orang yang membanggakan di tangan Tuhan. Yaitu ketika kita mampu menaklukkan diri kita, tundukkan hidup kita, rendahkan hati kita. Sekalipun orang yang rendah hati nampaknya itu nggak ada apa-apanya, tapi ingat, bagi Tuhan orang rendah hati, orang mau menaklukkan dirinya sendiri di bawah kaki Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi atas hidupnya, maka itulah yang akan ditinggikan Tuhan. Nah, oleh karena itu, taklukkan dirimu untuk bisa tunduk terhadap kehendak Tuhan. Rendahkan hatimu, sekalipun orang rendah hati tidak akan menjadi rendah. Tapi orang yang tinggi hati, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Mari dalam kehidupan kita harus menjadi orang yang rendah hati, orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Supaya Tuhan bisa meninggikan kita. Saya yakin dan percaya hari ini kita diberkati firman Tuhan. Di padang belantara ini saya sampaikan sesuatu yang membuat kita akan diberkati. Di padang belantara ini kita akan senantiasa semakin menjadi orang yang dibanggakan Tuhan. Bukan karena engkau yang kau miliki, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaranmu untuk dibanggakan Tuhan, tapi kerendahan hatimu. Engkau mau menaklukkan dirimu untuk kehendak Tuhan terjadi atas hidup. Tuhan Yesus memberkati. Salam PK.